Talut adalah seorang raja Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Kekuasaannya dianggap berawal dari hijrahnya Bani Israel ke wilayah bangsa Filistin. Ia ditunjuk sebagai raja oleh seorang nabi bernama Syamuil alaihi salam. Setelah Yusha bin Nun wafat, Bani Israel terpecah belah. Isi kitab suci Taurat berani mereka ubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat, pada akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dijajah bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Sebagaimana firman Allah, apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 246. Yang subscribe selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada saat nama Talut diucap oleh Nabi Syamuil alaihi salam, mereka justru menolaknya. Karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, bahkan tergolong orang miskin. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Nabi Syamuil alaihi salam menjelaskan bahwa walaupun Talut hanyalah seorang petani biasa, tetapi ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan keluarga dan perdagangan ke medan perang. Dengan memilih orang-orang terbaiknya itu, ia berharap agar mereka mau memusatkan diri pada pertempuran dan tak menghiraukan urusan rumah tangga dan perdagangan. Salah seorang anak muda yang ikut ke barisan Talut adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintahkan oleh ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju di medan perang. Daud tidak diperkenankan maju di garis depan, ia hanya melayani kedua kakaknya. Tempatnya di garis belakang, kalau kakaknya haus dan lapar dialah yang melayani dan menyiapkannya. Tentara Talut tidak seberapa banyak. Jauh lebih banyak tentara Jalut si penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar pada saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, mereka pun, Talut dan tentaranya, berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak menyangka lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa terluka. Akhirnya, tentara Jalut dapat diporak-porandakan dan berlari bercerai-berai. Tinggal Jalut dan beberapa pengawalnya yang tersisa. Talut dan pengawalnya tidak berani berhadapan dengan raksasa itu. Pada saat itu Talut mengumumkan bahwa siapa yang bisa mengalahkan Jalut maka ia diambil sebagai menantu. Tak disangka dan tak diduga Daud yang masih remaja tampil ke depan, minta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Mula-mula Talut ragu, mampukah Daud yang masih muda itu bisa mengalahkan Jalut? Namun setelah didesak oleh Daud, pada akhirnya ia mengizinkan Daud maju ke medan perang. Dari kejauhan Jalut melihat sepak terjang Daud. Dengan sombongnya Jalut berteriak menentang orang-orang Israel untuk perang tanding. Ia juga mengejek bangsa Israel yang pengecut, dan hinaan-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda yang menentang duel. Daud tidak membawa senjata tajam, Daud hanya membawa katapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud, tetapi Daud dapat menghindar dengan gesit. Pada suatu kesempatan Daud berhasil melayangkan peluru batu ketapelnya tepat di antara kedua mata Jalut. Jalut berteriak keras, roboh dengan dahi yang pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan pasukan Jalut. Daud diangkat menjadi menantu Raja Talut. Dijodohkan dengan anak Raja Talut yang bernama Mikal.
Sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251.